Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, semoga dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan, kesehatan. Dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, memaksimalkan ibadah dan ketaatan, kebaikan kepada Allah Azza wa Jal, dan tentunya disertai dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk selalu mengikuti tuntunan ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan seputar fikih al-usrah atau fikih keluarga, di mana pada malam hari ini kita akan membahas satu tema penting terkait dengan al-hadanah. Ya, di sini dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini dalam bab al-ashir, bab yang ke-10, fil hadanati wa ahkamiha. Ya, jadi hukum-hukum seputar hadanah. Ya. Apa itu hadanah? Apa saja persyaratannya dan hukum-hukum yang terkait dengan hadanah? Maka insyaallah kita akan jelaskan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dituntaskan. Kalau tidak, maka kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Para jamaah sekalian, dalam kitab ini dikatakan pembahasan yang pertama adalah ta'rif, definisi hadanah, hukumnya, dan hadanah ini menjadi kewenangan siapa, hak siapa. Ya. Jadi dikatakan dalam kitab ini ta'riful hadanah, definisi hadanah, lughatan, ya, lughatan tarbiyatu as-saghir wa ri'ayatuh. Jadi hadanah itu secara bahasa, ya, berarti tarbiyatus saghir, pendidikan anak yang masih kecil. Ya, jadi tarbiyatu as-saghir. Ya. Jadi sejak kecil seorang anak itu, ya, perlu mendapatkan tarbiyah, pendidikan, pembinaan. Ya. Nah, itu masuk dalam kategori hadanah, ya, secara khusus, ya, dalam makna bahasanya, tarbiyatus saghir wa ri'ayatuhu, dan penjagaan terhadap anak kecil itu. Jadi hadanah itu mencakup dua hal, penjagaan dan pendidikan, pembinaan anak kecil. Mushtaqqatun minal hadani atau minal hidani. Disebut hidanah itu karena diambil dari kata al-hidan. Ya, al-hidan wa huwal jambu. Ya.
Jadi bagian tubuh kita di antara dua lengan kita ini yang disebut dengan al-hidhan, al-hidhan. Kenapa? Wa huwal jambu li anna al-murabbi wal kafil yadummu tifla ila jambihi, karena biasanya seorang murabbi atau orang yang orang yang mendidik dan orang yang katakanlah menyantuni dan memelihara anak yatim itu itu terkadang memeluk anak kecil itu ke dekapannya. Jadi al-hadana itu dekapan, secara bahasa, Kemudian dikatakan wal hadin wal hadinah, orang yang disebut dengan hadin, al hadina wal hadina, ini isim fa'ilnya, pelakunya, al muwakkalani bis sabiyyi yahfadhanihi wa yar'ayanihi. Al hadin itu kalau laki-laki, wal hadinah kalau perempuan, kalau kita biasa menyebutnya pengasuh, pengasuh laki-laki dan pengasuh perempuan. Keduanya itu adalah al muwakkalani bis sabiyyi, orang yang diwakilkan kepadanya untuk mengurus anak kecil, yahfadhanihi wa yar'ayanihi. Keduanya bertugas untuk menjaga anak kecil itu dan memeliharanya. Itu kalau disebut al-hadin wal hadinah. Jadi kata hadana ini tidak lepas daripada kata pengawasan dan pembinaan, penjagaan terhadap anak yang masih kecil. Nah, para jamaah sekalian, kemudian di sini dikatakan wal hadanatu syar'an. Adapun makna hadana secara syariat, dalam pandangan syariat, dalam pandangan para ulama fikih, mereka mengatakan bahwa hadanah, jadi hadanah itu yang dimaksud apa? Kalau secara bahasanya pembinaan, penjagaan, mendidik, pendidikan anak kecil. Secara syar'i, hadanah itu adalah tidak jauh sebenarnya, tidak jauh dari makna bahasa. Secara syar'i, hadanah itu adalah al-qiyamu bihifzi man la yumayyiz wa la yastaqillu bi amrihi. Tugas penjagaan, tugas penjagaan terhadap anak yang belum sampai pada usia tamyiz, man la yumayyiz. Jadi masa anak-anak itu ada dua, ada sinnun qabla tamyiz, ada sinnun at-tamyiz. Itu berbeda hukumnya. Jadi masa anak-anak sebelum masuk usia balik, anak yang belum masuk usia balik, itu dalam syariat kita itu dibagi dua periode perkembangannya. Ada yang dinamakan dengan sinnun qabla tamyiz, masa sebelum memiliki tamyiz. Tamyiz itu belum bisa membedakan, belum punya kecakapan, belum memiliki tidak bisa membedakan banyak hal. Dikasih uang 1.000 dengan 10.000, dia tidak tahu ini 1.000 untuk apa, 10.000 untuk apa. Dikasih sesuatu, dia belum tahu fungsi sesuatu itu dengan baik. Itu namanya qabla tamyiz. Dia belum bisa tamyiz, belum bisa membedakan. Nah, kemudian ada yang belum balik tapi sudah memiliki tamyiz. Makanya kalau kita lihat dalam pembahasan para ulama kita, anak-anak yang sudah menginjak usia tamyiz itu sudah boleh melakukan hal-hal yang kecil. Jadi biasanya dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan, belum dikatakan balik, belum balik, tapi sudah dikatakan mumayyiz, sudah bisa membedakan. Maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak yang seperti itu memiliki konsekuensi hukum
Contohnya kalau dia melakukan anak yang sudah sampai pada usia tamyiz ini melakukan jual beli, maka jual belinya untuk hal-hal yang kecil itu dianggap sah ya oleh para ulama kita. Jadi umpamanya disuruh ke toko oleh bapaknya beli atau ibunya disuruh beli gula ya, atau beli ya hal-hal yang kecil yang ya anak kecil itu sudah tahu, maka itu dalam pandangan para ulama kita sudah dianggap sah ya, karena sudah menginjak usia tamyiz. Nah, yang dimaksud dengan penjagaan anak kecil di sini ya hadana ini adalah al-qiyamu bihibzi man la yumayyiz. Jadi ketika anak itu belum memiliki tamyiz ya. Nanti ditetapkan itu sebelum usia 7 tahun. Sebagian besar para ulama kita mengatakan sinnu qabla tamyiz itu adalah di bawah usia 7 tahun. Ya, meskipun pembatasan ini ya tidak harus seperti itu terus ya. Cuma biasanya dibatasi seperti itu untuk pendekatan saja, bukan untuk penetapan. Ya. Jadi dikatakan hiyal qiyamu bihibzi man la yumayyiz wa la yastaqillu bi amrihi, dan anak yang belum bisa melakukan urusannya sendiri ya. Jadi makan harus dibantu ya, mau berpakaian juga masih harus dibantu, masih perlu ada yang membantunya. Itu jadi al-qiyamu bihibzi man la yumayyiz wa la yastaqillu bi amrihi. Jadi memang hadana ini adalah penjagaan yang dilakukan untuk ya seorang anak yang kecil yang belum bisa atau belum memiliki tamyiz dan belum bisa melakukan urusannya dengan sendiri ya. Bima badaniyan wa ma'nawiyan, dan memberikan pendidikan kepada anak itu apa yang dengannya mendatangkan kemaslahatan baik secara fisik ataupun maknawiyah ya. Pendidikan penjagaan terhadap anak itu ya terkait dengan kesehatan fisiknya dan kesehatan mentalnya. Itu ya. Jadi tidak hanya sekedar anak itu mendapatkan penjagaan secara fisik sehat badannya, enggak. Hadana itu juga mencakup pembinaan dan pendidikan mental ya, ruhiyah daripada anak itu. Nanti kita jelaskan ya, syarat-syarat hadana itu tidak hanya sekedar mampu menjaga anak itu kalau diberikan hak hadana ya kepada seseorang, wa wiqayatuhu amma yu'dhih, dan menjaga anak itu dari segala hal yang dapat mencelakakannya atau dapat menyakitinya. Jadi hadanah dalam pandangan syariat seperti ini ya. Jadi hadanah itu adalah penjagaan terhadap anak yang masih berusia di bawah usia tamyiz, yang belum dapat melakukan pekerjaannya dengan sendiri, dan memberikan pendidikan yang mendatangkan kemaslahatan untuk fisik dan mental ruhiyah anak itu, dan menjaga anak itu dari segala hal yang dapat merusak atau mengganggu, menyakiti anak tersebut. Itu hadanah ya. Nah, kalau mau disingkat, hadanah itu kalau kita bahasa kita sekarang itu pengasuhan anak. Ya. Jadi semua kita ini yang memiliki anak itu harus mengerti tentang hadanah ini ya. Hadanah ini ya. Nah, para jamaah sekalian, apa hukumnya? Apa hukumnya hadanah ini? Pengasuhan anak ini? Wahia wajibatun fi haqqil hadin idza lam yujad ghairuhu. Hukumnya wajib. Hadanah ini hukumnya wajib bagi siapa? Bagi al-hadin. Bagi orang yang memiliki tanggung jawab penjagaan anak itu, pengasuh itu ya. Nanti kita jelaskan siapa pengasuh itu, kan tentunya berbeda
kalau kedua orang tuanya masih hidup, maka dua-duanya bertanggung jawab. Ya, orang tua, bapak dan ibu itu menjadi hadin dan hadinah, pengasuh bagi anaknya. Ya. Wahia wajibatun, maka hukum pengasuhan anak ini, hadana ini hukumnya wajib fi haqqil hadin. Ya, pada orang yang memiliki tanggung jawab pengasuhan. Idza lam yujad gairuhu, kalau tidak ada yang lain yang dapat melakukan pengasuhan itu. Dan itu nanti akan berpindah kalau umpamanya seperti anak yatim ya, anak yatim piatu, bahkan kalau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan anak yang ditinggalkan itu masih kecil, itu kan perlu hadanah. Maka orang yang diberikan tanggung jawab untuk pengasuhan itu berkewajiban, hukumnya wajib, ya, berkewajiban untuk memberikan hadanah, pengasuhan itu kepada anak kecil itu. Ya. Ya. Aw wujida walakinnal mahdun lam yaqbal ghairahu. Ya. Atau ada orang yang mampu mengasuh anak itu, tapi anak itu tidak mau diasuh kecuali oleh orang itu. Iya. Maka kewajiban orang yang diterima oleh anak itu wajib hukumnya untuk mengasuh anak tersebut. Jadi umpamanya kita punya dua pilihan, orang yang mengasuh anak tersebut, dua-duanya memiliki kemampuan untuk mengasuh anak itu, tapi anak ini lebih senang kepada salah satunya, maka kewajibannya itu mengikat kepada yang disenangi oleh anak itu. Ya. Hukumnya menjadi wajib dan terikat. Ya. Kalau dia meninggalkan itu dia berdosa, itu maksud wajib itu. Ya. Itu maksudnya wajib. Kalau dia tinggalkan maka dia berdosa, karena secara hukum syariat anak itu berkewajiban untuk berhak untuk mendapatkan penjagaan. Ya. Li'annahu qad yahlik aw yatadarrar bitarkil hifdz, karena anak itu bisa saja celaka atau mendapatkan kemudaratan kalau tidak ada yang menjaganya. Fayajibu hifzuhu anil halak wal wujub al kifai yakunu inda ta'addudil hadinin. Jadi itu alasannya, ya, kenapa dia menjadi wajib, karena tujuannya untuk menjaga anak itu daripada kebinasaan atau hal-hal yang dapat mencelakakan anak itu. Nah, ketika jumlah orang yang mengasuh itu banyak, maka kewajibannya menjadi wajib kifayah. Jadi kalau ada yang sudah atau ada yang melakukan pengasuhan kepada anak itu, maka gugurlah kewajiban pengasuhan pada yang lainnya. Ini contohnya umpamanya begini. Jadi kalau ada anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, anaknya masih kecil, yatim piatu, ya, yatim piatu. Nah, maka keluarga bapaknya secara khusus, ya, bapaknya secara khusus itu menjadi apa? Orang yang bertanggung jawab untuk menjaga anak ini. Omnya, tantenya umpamanya, ya. Ya. Nah, tinggal dilihat siapa yang paling maslahat. Nah, kalau di antara pamannya atau omnya, tantenya sudah ada satu di antara mereka yang menjaga anak itu, maka gugurlah kewajiban untuk mengasuh anak itu bagi yang lainnya. Itu maksudnya wajib, ya, kifayah. Kalau jumlah pengasuhnya itu yang berhak untuk mengasuhnya itu lebih dari satu orang. Nah, para jamaah sekalian, sekarang pengasuhan itu tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab siapa? Nah, dengarkan ini. Di sini dikatakan liman takun wal hadanatu takunu lin nisa'i war rijali minal mustahiqqina laha. Ya. Secara hukum asal hadana itu dibebankan kepada perempuan, ya, nisa, kepada laki-laki yang berhak untuk, ya, yang al-mustahiqina laha, yang memiliki hak tanggung jawab untuk pengasuhan. Ya.
Jadi semua laki-laki, semua perempuan yang memiliki tanggung jawab pengasuhan. Ya, kalau bapak dan ibu anak itu masih hidup, maka kedua-duanya bertanggung jawab, ya, untuk memberikan pengasuhan itu kepada anak tersebut. Kalau salah satunya meninggal dunia, maka yang hiduplah yang bertanggung jawab. Begitu maksudnya. Nah, kalau dua-duanya sudah meninggal dunia, bapak dan ibunya meninggal dunia dan anak yang ditinggalkan itu masih kecil, maka dilihat kerabat terdekat, ya, yang memiliki yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tanggung jawab hadanah ini, pengasuhan ini. Itu secara hukum asalnya. Illa anna nisa yuqaddamna fil hadanati ala rijal. Tetapi kalau ada pilihan, ya, antara laki-laki dan perempuan, maka yang didahulukan adalah laki-laki atau perempuan untuk pengasuhan anak ini. Mana yang didahulukan? Illa anna nisa yuqaddamna fil hadanati ala rijal. Jadi yang didahulukan itu kalau lebih dari satu dan ada laki-laki dan perempuan dan semuanya memenuhi persyaratan, maka yang didahulukan adalah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Inilah rahasianya para jamaah sekalian. Kenapa guru taman kanak-kanak itu banyak laki-laki atau banyak perempuan? Banyak perempuan. Atau tidak, ya ada ya guru taman kanak-kanak laki-laki ya? Ada ya? Hah? Ada ya? Ya mungkin 1 dari 100. Kenapa? Memang ya, wanita itu diciptakan kuat untuk merawat anak. Kita ini laki-laki sekuat-kuatnya kita, disuruh menjaga anak 1 jam 2 jam sudah banyak alasan. Macam-macam lah, Masya Allah, dan itulah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wanita itu dalam penciptaan yang begitu sempurna, sampai pada perasaan. Maka dalam pengasuhan itu illa anna nisa yuqaddamna fil hadanati ala rijal. Jadi kalau pilihannya laki-laki dan perempuan dan dua-duanya memiliki kesanggupan untuk melakukan atau memberikan pengasuhan ini, maka yang didahulukan adalah perempuan. Li'annahunna ashfaq wa arfaq bis-sighar. Karena wanita itu lebih sayang, lebih lembut kepada anak kecil, itu kan seperti itu. Sama juga saya tidak tahu di tempat penitipan anak, rata-rata memang yang pengasuhnya itu rata-rata perempuan. Wa idza lam yakun lahunna haqqun fil hadanah tusrafu ila rijal. Tapi kalau tidak ada wanita yang berhak atau memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan itu, maka pengasuhan itu diberikan kepada siapa? Laki. Tusrafu ila rijal li'annahum 'alal himayati was-siyanah wa iqama masalihis sighar aqdar. Karena laki-laki itu bisa memberikan perlindungan, penjagaan dan memberikan hal yang menjadi kemaslahatan bagi anak kecil itu. Meskipun nanti kalau diberikan kepada laki-laki itu bukan berarti dia yang akan mengasuhnya secara langsung, bisa diberikan kepada wanita yang katakanlah istrinya atau kepada seorang wanita yang bisa menjaga anak itu. Tapi ini maksudnya kalau yang tertinggal dari yang memiliki hak pengasuhan itu cuma laki-laki. Umpamanya begini, anak yatim anak yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Tidak ada dari ahli waris bapak dan ibunya kecuali 1 orang laki-laki.
ya, katakanlah saudara bapaknya, dan itu laki-laki. Maka laki-laki inilah yang memiliki hak dan tanggung jawab. Dialah satu-satunya pemilik hak pengasuhan itu. Ya, pengadilan itu akan memberikan hak pengasuhan itu, tanggung jawab itu kepada laki-laki itu. Maka ya ini maksudnya, kalau tidak ada maka diberikan kepada laki-laki. Nanti dia yang akan ya mengurus anak tersebut, meskipun tentunya dalam pengasuhan itu mungkin dia tidak akan terlibat secara penuh. Ya, dia bisa memberikan pengasuhan itu atau memperbantukan ya dalam pengasuhan anak ini orang lain. Itu maksudnya. Nah, para jamaah sekalian, kemudian dikatakan dalam kitab ini, wa hadanatut tifli takunu liwalidayhi idza kana nikahu qa'iman bainahuma. Nah, ini kita sudah mulai masuk pada beberapa hukum yang penting. Ya. Hadanah, pengasuhan anak kecil ini, itu menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, suami istri, ya, bapak dan ibu anak ini. Idza kana nikahu qa'iman bainahuma, ketika hubungan pernikahan masih tetap terjaga antara keduanya. Ini para jamaah sekalian, kenapa hadanah ini setelah bab perceraian? Ya, kita kan sudah jelaskan tentang talak, perceraian dan seterusnya. Ya. Kemudian beberapa persoalan. Nah, masuk bab hadanah karena memang banyak persoalan hadanah ini muncul ketika terjadinya perceraian, sampai saling menuntut kan, ya, suami menuntut hak asuh, ya, ibunya juga menuntut hak asuh, bahkan masuk lanjut ke pengadilan, nanti pengadilan yang putuskan. Maka ini masuk dalam pembahasan ini. Kalau keduanya masih terikat dengan ikatan pernikahan, maka tidak ada masalah. Hadanah ini menjadi tanggung jawab keduanya. Amma idza tafarraqa. Tapi kalau suami istri ini bercerai, berpisah, ya, tidak mesti bercerai, bisa saja dengan sebab yang lain akhirnya berpisah. Seperti kalau li'an, ya, ataupun yang lainnya, harus berpisah. Ya, baik sifatnya permanen atau tidak permanen. Amma idza tafarraqa fal hadanatu lil ya, fal hadanatu lil maka hak pengasuhan anak itu diberikan kepada siapa? Kalau suami istri ini bercerai, hak pengasuhan itu dalam pandangan syariat, dalam pandangan ulama fikih, itu diberikan kepada siapa? Lil kepada hak pengasuhan itu kepada ibu. Tadi kita sudah jelaskan di atas. Ya, an-nisa'u yuqaddamna, wanita itu didahulukan. Bapak, suami kan masih ada, mantan suami, bukan lagi suami, ya. Mantan suami masih ada, bapaknya anak ini masih ada, ibunya masih ada. Pengasuhan itu diberikan kepada, ini yang dimaksud ini anak yang belum sampai pada usia tamyiz. Ya, nanti kalau sudah usia 7 tahun nanti kita jelaskan. Ya, mudah-mudahan bisa sampai malam kita punya waktu, tapi kayaknya sudah. Ya. Jadi anak kecil ini kalau dia belum masuk usia tamyiz, di bawah 7 tahun, ini untuk tasawur saja, di bawah 7 tahun, maka pengasuhan itu diberikan kepada siapa? Kalau suami istri ini bercerai, diberikan hukum asalnya dalam syariat kita, diberikan kepada ibu, ya, anak yang di bawah 7 tahun. Ya, fal hadanatu lil tapi persyaratannya malam tangkeh, selama ibunya itu belum menikah dengan laki-laki lain. Ya, dengarkan baik-baik ini, selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Ya. Malam tangkih zaujan ajnabiyan minal mahdun, ya, selama ibunya ini belum menikah dengan laki-laki asing, ya, dari laki-laki yang tidak dikenal oleh anak ini, ya. Apa dalilnya? Kenapa diikat dengan pernikahan? Ini ada dalilnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam
lil mar'ati allati talaqaha zawjuha wa arada an yantazi'a waladaha minha. Jadi pernah ada kasus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang atau sepasang suami istri itu bercerai dan suaminya meminta pengasuhan anak itu diberikan kepada suami ini, laki-laki ini, dan dia ngotot untuk mengambil anak tersebut dari mantan istrinya, ya, mantan istrinya, bukan istrinya. Kalau sudah bercerai namanya mantan, ya, mantan istrinya. Maka wanita ini, perempuan ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika disampaikan hal itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi." Engkaulah yang paling berhak untuk mengasuh anak itu selama engkau belum menikah. Ya, selama engkau belum menikah. Ini hukum asalnya. Jadi hukum asalnya hak pengasuhan itu diberikan kepada siapa? Anak kecil ini diberikan kepada ibu. Ya, ibu anak tersebut selama ibu anak tersebut itu belum menikah lagi. Nah, para jamaah sekalian, wa muqtadal hadanah, ya, hifzul mahdun wa imsakuhu amma yu'dhi. Apa inti pengasuhan itu? Apa tugas pengasuhan itu? Intinya adalah menjaga anak kecil itu dan menjaga anak kecil itu, ya, wa imsakuhu amma yu'zi, dan mencegah segala hal yang dapat menyakiti anak tersebut, wa tarbiyatuhu hatta yakbur, dan mendidik anak tersebut itu sampai dia besar. Wa amal jami' ma huwa fi salihihi min ta'ahudi ta'amihi wa syarabihi wa guslihi wa nazafatihi zahiran wa batinan wa ta'ahud naumihi wa yaqazatihi wal qiyam bi jami'i hajatihi wa mutatallabatihi. Jadi apa itu fungsi hadanah atau tugas kepengasuhan? Apa saja? Semua, ya. Di sini dikatakan semua hal yang dengannya menjadi kemaslahatan anak kecil itu, baik menyiapkan makannya, minumnya, mandinya, kebersihannya, baik secara zahir ataupun secara batin, ya, menjaga tidurnya, ya, wa ta'ahudi naumihi, ketika dia terjaga bangun juga harus diperhatikan, dan semua apa yang menjadi kebutuhannya, ya, menjadi kebutuhannya, dan apa yang menjadi hal yang dia butuhkan dalam kesehariannya itu menjadi tanggung jawab pengasuhan itu, ya, menjadi tanggung jawab pengasuhan. Jadi betul-betul, ya, itu yang dimaksud. Jadi kalau katakanlah kalau ibu itu tidak bisa melakukan ini, berarti tidak memenuhi persyaratan pengasuhan. Umpamanya suami istri bercerai. Suaminya mohon maaf, bekerjanya di rumah. Saya tidak mau bilang tidak bekerja, tapi bekerjanya di rumah. Istrinya, mantan istrinya, pekerjaannya harus meninggalkan rumah. Ini kalau lihat tugas pengasuh ini, siapkan makanan, siapkan minuman, kemudian mandi, kebersihan anak itu, ini mengharuskan yang mengasuh ini betul-betul fokus. Nah, kalau wanita karir yang harus keluar rumah, bisa tidak lakukan ini? Maka para jamaah sekalian, ya, nanti kita jelaskan kalau ternyata memang tidak mampu menjalankan ini, maka seharusnya hak hadanah itu diberikan kepada yang lain yang mampu untuk melakukannya. Ya. Nah, saya lanjutkan atau kita lanjutkan ya sedikit ya. Terkait dengan syarat-syarat hadanah dan apa saja penghalangnya.
Yang pertama syaratnya, ya, orang yang mengasuh itu tadi kita sudah jelaskan ya, yang berhak mengasuh itu ya suami istri. Tapi kalau istrinya mampu, maka yang lebih berhak itu adalah ibunya atau mantan istrinya. Nah, apa syaratnya? Pertama al-Islam. Masya Allah, mau tidak mau harus seagama, muslim. Jadi kalau katakanlah suaminya muslim, istrinya non, ya, iya, nonis, iya, kafir, iya. Nah, bercerai, maka tidak boleh hak pengasuhan itu diberikan kepada istri, tidak boleh. Ya. Dalam Islam tidak boleh diberikan, batal itu, tidak sah pengasuhan itu. Pengasuhan itu harus diberikan kepada yang muslim. Ya. Jadi al-Islam fala hadanata li kafir ala muslim, maka tidak boleh pengasuhan itu diberikan kepada seorang yang kafir, ya, terhadap anak yang beragama Islam. Li'annahu la wilayata lahu 'alal muslim. Orang kafir itu tidak boleh memiliki wilayah kekuasaan kepada seorang muslim. Walil khasyya 'alal mahdun minal fitnati fi dinihi wa ikhrajihi minal islam ilal kufr. Dan yang paling dikhawatirkan, jangan sampai dipelihara oleh yang tidak Islam, bukan Islam, akhirnya berpindah agama, berpindah keyakinan. Maka yang pertama syaratnya itu harus muslim. Ya. Nah, kemudian yang kedua al-bulughu wal aqlu. Ya, yang mengasuh itu harus balik dan sudah berakal. Nah, itu dan berakal. Nah, ini sudah jelas maksudnya. Maka tidak boleh hadanah itu diberikan kepada yang masih kecil atau orang yang gila atau orang yang memiliki cacat, ya, cacat mental maksudnya yang tidak memiliki kecakapan. Li'annahum ajizuna an idarati umurihim, karena mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri apalagi mengurus orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga al-amanatu fid dini wal iffah. Ini penting. Orang yang mengasuh itu harus memiliki amanah dalam agama dan memiliki iffah, penjagaan terhadap dirinya. Jadi orangnya itu harus orang yang betul-betul menjaga agamanya dan memiliki penjagaan terhadap dirinya. Fala hadanata li kha'in wa fasik. Ya, maka tidak ada hak pengasuhan kepada orang yang khain, yang berkhianat ataupun yang fasik. Li'annahu ghair mu'taman, karena orang yang seperti ini tidak layak diberikan amanah. Wa fi baqa'il mahdun indahuma dararun alaihi fi nafsi wa mali, dan tidak mungkin kita berikan pengasuhan itu kepada orang yang kita, ya, tidak percaya agamanya dan penjagaannya terhadap dirinya. Ya, contohnya umpamanya ini, mohon maaf, ya, kalau orang yang memiliki tanggung jawab pengasuhan itu katakanlah wanita malam umpamanya, ya, bisa tidak diberikan hak pengasuhan itu dalam Islam? Nah, ya. Nah, ini meskipun meskipun itu katakanlah anaknya, ya, tapi dalam pandangan syariat hakim ketika memutuskan di pengadilan itu sebenarnya tidak boleh memberikan, nah, ya, hak pengasuhan itu kepada wanita yang seperti ini, ya. Nah, kemudian yang keempat, al-qudratu 'alal qiyami bi syu'unil mahduni badaniyan wa maliyan, kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengasuhan ini baik secara fisik dan secara materi, ya, badaniyan wa maliyan. Fala hadanata li'ajizin likibari sinnin, maka tidak boleh pengasuhan itu diberikan kepada orang yang lemah karena sudah sangat tua. Jadi umpamanya diberikan kepada neneknya tapi neneknya sudah usia 80 tahun umpamanya, yang sudah tidak, ini tidak boleh. Au sahibi ahatin
kakharasin wasamam, atau diberikan kepada orang yang memiliki cacat fisik yang tidak mampu menjalankan tugas pengasuhan dengan benar. Wala hadanata li faqirin ma'dum, pengasuhan itu diberikan kepada orang yang fakir, tidak punya harta sama sekali. Ya, untuk dirinya saja tidak cukup, diberikan lagi beban untuk mengurusi, itu tidak ya, memenuhi syarat. Au mashghulin bi a'malin katsirah yatarattabu 'alaiha daya' al-mahdun, atau orang yang terlalu sibuk. Ya, sibuk. Jadi dia sebenarnya punya tanggung jawab hadanah, tapi dilihat pekerjaannya sangat sibuk. Ya. Nah, itu yang kita sebutkan tadi, contohnya seperti orang yang wanita-wanita ya, yang bekerja di luar rumah, wanita karir. Ya, pagi-pagi sudah keluar, nanti baliknya setelah sholat isya. Bagaimana mau menjaga anaknya? Ya. Nah, orang yang wanita yang seperti ini tidak layak mendapatkan hak pengasuhan. Ya. Nah, yang kelima saya persingkat, an yakunal hadin saliman minal amrad al mu'diyah, pengasuh itu tidak boleh memiliki penyakit menular. Itu syarat disebutkan oleh para ulama. Ya. Seperti apa? Seperti al-juzam, penyakit apa ya? Seperti al-juzam itu seperti penyakit apa? Apa namanya? Yang lepra, kusta. Penyakit kusta. Dan yang sejenisnya. Ya. An yakuna rasyidan, orang yang mengasuh itu punya kecakapan, rasyid. Ya. Rasyid itu cakap dalam bertindak, tindakannya itu terkontrol, itu namanya rasyid. Ya. Ya. Jadi tidak boleh diberikan hadanah itu kepada orang yang tidak punya kecakapan. Ya. Terutama dalam persoalan harta. Jadi apalagi anak kecil itu ditinggalkan oleh orang tuanya dan mewarisi harta yang banyak umpamanya, ya. Maka orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengurusi anak yatim piatu itu betul-betul rasyid. Ya, harus memiliki kecakapan, tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak memiliki kecakapan ini. Kemudian yang ketujuh, an yakunal hadinu hurran, yang mengasuh itu harus berstatus merdeka. Maka tidak boleh diberikan pengasuhan itu kepada budak yang berstatus budak. Ya. Ya. Nah, ini syarat umum ya. Jadi 7 syarat ini syarat umum. Nah, tadi dipersyaratkan khusus buat wanita, ibu daripada anak itu. Kalau dia diberikan hak pengasuhan, diberikan tambahan, yaitu alla takuna mutazawwijatan min ajnabiyyin minal mahdun. Kalau yang mengasuh itu adalah ibunya, ibu anak itu, maka persyaratannya dia diberikan hak pengasuhan itu selama dia belum menikah dengan laki-laki asing yang lainnya. Ya, li'annaha, kenapa? Karena setelah menikah dia pasti akan sibuk melayani suaminya yang baru. Ya, jangan sampai karena sibuk melayani suaminya, maka hak anak yang diasuh itu menjadi terlantar. Maka tidak boleh seperti itu. Maka dipersyaratkan selama dia belum menikah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis tadi, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Kecuali, kata para ulama, kecuali suaminya yang baru itu mengizinkan. Ya, jadi suaminya yang baru itu mengizinkan istrinya mengurusi dan merawat anaknya, atau dipersyaratkan pada saat sebelum akad. Nah, jadi kan sebelum akad harusnya calon laki-laki ini sudah tahu bahwa wanita ini punya anak kecil. Sang wanita pun mempersyaratkan kepada calon suaminya, saya punya anak kecil, diizinkan nggak saya merawat? Kalau nggak diizinkan, nggak usah. Itu boleh. Kalau seperti itu, maka tetap hak pengasuhan itu menjadi milik ibunya. Kalau dipersyaratkan seperti itu, atau suaminya mengizinkan.
Nah, kalau tidak terpenuhi syarat yang kita sebutkan tadi, maka hak pengasuhan itu menjadi hilang. Jadi ada 7 syarat ditambah 1 syarat yang kita jelaskan terkait dengan kalau wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, ini para jamaah sekalian, beberapa hal yang terkait dengan pengasuhan kayaknya belum masuk pada beberapa hukum ya. Padahal hukumnya ini menjadi hal yang penting untuk dijelaskan. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan, 1. Ya, silakan. Nah, itu juga penting itu, ya. Jadi pengasuhan anak itu diberikan kepada baby sitter ya, bukan sister kalau tidak salah, baby sitter ya. Sit karena dia harus sit, duduk. Sitter, iya. Baby sitter. Nah, itu ini juga seharusnya meskipun ini tidak masuk dalam bab pengasuhan, ya. Jadi harusnya tanggung jawab pengasuhan itu kalaupun dibebankan kepada pengasuh ya, babysitter dan ataupun yang lainnya, harusnya yang dipilih itu jangan sampai diajarkan salah-salah agamanya kepada anak tersebut. Maka meskipun bukan masuk dalam bab hadanah secara langsung, tapi ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Ya. Cukup? Saya kira demikian para jamaah sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang terkait dengan hukum-hukum seputar pengasuhan anak ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.